Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, jumpa lagi di channel Novinaldi. Baik, kita coba lanjutkan video kita mengenai manajemen user ya. Kita akan coba tambahin hapus, kemudian untuk generate password. Kalau misalkan ada user ingin nge-reset passwordnya gitu ya. Baik, kita langsung saja teman-teman. Silahkan buka Visual Studio Code-nya. Kemudian kita cari, buka view users, kemudian modal editnya kita tambahin tombol. Pertama itu button, untuk tombol hapus ya, kita buat danger. Di sini btn hapus, kemudian kita kasih icon, kemudian kita tambahkan lagi tombol untuk reset password. Misalkan ini recycle misalkan ya, set password. Kemudian di sini saya ganti dengan warna purple, btn reset. Oke, selanjutnya kita coba hapus dulu. Gampang sekali, kita tambahin di sini jclick. Nah, gitu ya. Kemudian kita cari jQuery, cari kelas yang btn hapus. Oke. Kemudian kita buat variabel dulu ya, variabel ID user. Nilainya kita ambil dari atribut ID user. Nah, gitu ya. Kemudian kita coba cari switch alert ya. Teman-teman silahkan buka switch alert 2. Kemudian kita ambil yang ini. Kita ambil yang confirm button. Oke. Ini kita copy, kita pastikan di sini. Title-nya kita ganti dengan hapus user. Kita bisa menggunakan template literal seperti JavaScript ya. Teksnya kita ganti dengan HTML. Kita bisa buat seperti ini. Yakin ID user. Kita bisa sisipkan HTML. Kemudian panggil ID usernya menggunakan tanda dolar. Ini dihapus. Nah, gitu. Ini template literal JavaScript. Itu namanya backtick ya, bukan tick, bukan kutip satu tapi backtick yang ada di atas tombol tab. Kemudian kita ubah jadi tulisannya ya hapus. Oke, jika dihapus kita lakukan ajax, metodenya post. Ini users hapus, datanya adalah kita nanti buat parameter ID user, ambil nilai ID user, kemudian tipe datanya JSON yang kita terima nantinya. Kemudian jika responnya nanti sukses, kita akan buat data usersnya. Ini saya lupa ya, ini aja. Oke, sudah reset, atau kita tambahin sebuah alert. Kita ambil yang ini ya, kita copy, kita pastikan di sini. Kita buat ikonnya sukses, title-nya berhasil. Untuk teksnya kita bisa ambil dari respon sukses. Di sini kita hapus. Jangan lupa titik koma ya. Selanjutnya kita buat sebuah function di controller yang sudah kita buat sebelumnya. Kita buat di sini function hapus. Jangan lupa tambahkan request ajax karena kita menggunakan ajax. String this request get post ID user. Oke, jangan lupa buat model user, panggil kelas model user. Kita akan lakukan hapus model user, panggil method delete ID user. Oke, kemudian JSON kita buat sukses seperti biasa.
echo JSON encode. Oke, sudah, kita coba hapus. Kita jalankan projectnya. Kita lihat, kita coba hapus, misalkan ya. Kita hapus. Oke, sudah ya. Sudah berhasil, kita coba lagi. Oke, sudah berhasil. Selanjutnya, untuk reset password, kita akan buat angka random. Jadi, anggap saja angka random itu 5 digit ya. Jadi, kita coba buat seperti ini. Ketika diklik, maka muncul password randomnya di sini. Oke ya, caranya adalah kita bisa tambahin di bagian modal edit. Sama ya. Jadi, di sini button reset. Saya copy saja nih. Sama dengan yang dihapus. Cuman bedanya adalah kita rubah title-nya, reset password. Kemudian yakin ID user ini di reset passwordnya gitu ya. Ini nanti kita buat reset password sama ya. Kemudian untuk respon suksesnya bukan data user, tapi nanti kita geser ke atas ya. Kita akan tambahin di sini div form group. Jadi di sini saya buat kelas view reset password. Nah, gitu ya. Kemudian labelnya saya kosongin seperti ini. Kemudian saya buat ini baru Anda, misalkan saya buat seperti itu. Kemudian saya buat BR. Kemudian saya kasih ini H3 lah gitu ya. Di sini saya buat kelas password ya, pass reset. Nah, gitu aja ya. Nanti tampil pass resetnya di sini. Nah, kemudian di sini saya kasih style. Saya sembunyikan. Ini kalau saya simpan, saya jalankan, dia disembunyikan ya. Saya refresh ini. Ini nggak kelihatan. Oke. Kemudian nanti ketika sukses, view reset passwordnya kita munculin. Passwordnya kita tampilkan di H3 tadi ya. Oke. Selanjutnya kita akan buat aksi di sini yang di Ajax tadi. Oke ya. Nanti kalau sukses, nanti kita cari kelas yang view reset password tadi. Kemudian kita show. Kemudian yang pass reset HTML respon password baru. Nah, oke ya. Sudah. Kemudian saya buat di bagian users, di controller users, reset passwordnya di sini saya buat. Function. Kemudian ini saya copy, ini sama saja seperti yang tadi. Oke, kita bisa seperti ini, panggil kelas ya, seperti biasa. Oke, kemudian kita akan membuat password baru, password random. Saya buat gunakan rn run. Itu metode dari PHP-nya. Saya buat 1 karena ada 5 digit, saya buat 99999. Jadi ada 5 digit. Jadi di randomnya nanti ya. Kemudian password randomnya saya akan enkripsi dalam menggunakan password hash bawaan dari PHP. Oke, pass hash baru misalkan di password hash, kemudian password random,
Kemudian saya gunakan password default boleh atau bcrypt boleh juga ya. Saya buat biasanya saya defaultkan saja. Oke. Selanjutnya password baru ini saya simpan ke dalam, saya update tabel usersnya. Jadi model user lakukan update dari ID user. Fieldnya itu saya lupa ya, user password. Jadi user password ambil dari hash password baru. Oke. Kemudian JSON sukses. Saya buat kosong saja. Kemudian password tadi di sini password baru ya. Arti di sini password baru, passwordnya kita ambil nilai dari password random. Pass random. Oke. Kemudian echo JSON encode. Oke. Selanjutnya sukses yang kosong ini saya edit sedikit di sini. Saya buat seperti ini. Nah, kayak gitu ya. Jika sukses, nilainya kosong sama seperti ini, maka munculkan passwordnya. Ini pastikan dulu ya, pass reset. Di sini pass reset ya. Kemudian di sini view reset password nih, W-nya ketinggalan. Oke, kita coba. Saya refresh, misalkan ini yang kasir 2 ini, kasir ini ya. Ini pertama saya on-kan dulu, sudah. Saya reset passwordnya. Nggak jalan, kita coba dulu ya, lihat dulu. Ternyata ini lupa saya rubah. Oke, kita jalankan kembali. Kita rubah passwordnya ini, kasirnya. Ini reset password. Oke, reset. Ini dia. 85017. Oke. Kita coba nih password barunya. Kita copy ya. Misalkan saya coba logout. Tadi usernya kasir. Ini awalnya password 123 ya. Ini nggak mau lagi. Set password baru tadi. Oke, sudah. Password baru sudah kita reset. Selanjutnya kita akan tambahkan proses untuk mengganti password. Oke ya. Caranya adalah untuk menunya kita akan coba tambahin di menu sebelah kiri saja ya. Oke, kita kembali ke codingan. Silakan buka layout. Jadi di sini saya akan tambahin di bawah layoutnya, karena kan nggak wajib apa ya. Saya tambahin di sini. Sini saya buat di bagian menu setting ya. Nggak salah kita punya controller nih di bagian utility. Oke, kemudian nanti kita buat utility ganti password misalkan. Kemudian ini kita ganti dengan log saja. Yang warna ya terserah aja ya. Saya buat text white. Di sini saya buat ganti password. Oke ya. Kemudian kalau kita jalankan hasilnya seperti ini. Silakan buka controller utility. Kemudian kita tambahkan sebuah function ganti password. Oke ya, seperti biasa, return view utility form ganti password. Saya buat seperti ini. Silakan buat view baru. Kita buat view baru di bagian utility. Selanjutnya seperti biasa ya, kita tambahinnya ini. Saya copy, saya pastikan yang tadi. Oke, di sini kita buat form ganti password. Oke, kemudian di sini kita hapus saja. Untuk isinya kita akan buat seperti ini, pakai form open.
Nanti prosesnya kita gunakan Ajax jQuery ya. Utility update password misalkan. Kemudian kita akan buat kelas form update password. Kemudian kita buat form close. Kemudian kita akan tambahkan sebuah form. Ya, kita ambil aja dari sini ya, get bootstrap 4. Ambil yang di sini. Kemudian kita cari form group row. Oke, kita cari yang row di sini, form row. Bentar, kita ambil yang bagian grup yang ini. Kita copy yang ini. Kita pastikan, kemudian ini enggak ini kita hapus saja. Kita buat di sini password lama misalkan ya. Password lama. Kemudian ini kita buat 4. IP-nya kita buat password. Kita tambahkan name pas lama, ID pas lama. Oke, cara yang sama kita copy ini 2 buah. Ini untuk password baru. Kemudian confirm password baru. Di sini bisa kita buat confirm pass. Oke. Tambahin lagi formnya di sini. Labelnya kita kosongin, tulisannya. Kemudian kita akan buat button tipe submit. Ganti password. Oke, kemudian kita buat btn simpan saja. Anggap saja seperti itu ya. Kemudian ini saya copy. Saya jalankan lagi projectnya. Hasilnya seperti ini. Nah gitu ya. Tergantung teman-teman ya, boleh ditambahin apa gitu ya. Kalau di sini bagusnya saya tambahin auto complete-nya kita buatkan off. Bukan cara yang sama untuk yang password baru dan ulangi password. Oke, selanjutnya kita akan membuat sebuah proses menggunakan Ajax jQuery. Doc ready. Oke, kita gunakan submit. Kita tiru saja yang sudah ada. Ambil yang modal edit, kita ambil yang submit di sini. Ini saya copy saja ya supaya cepat. Nah, gitu ya. Pertama adalah yang perlu kita rubah adalah kelasnya. Sini namanya form update password. Ini jangan lupa. Oke, kalau salah tulisannya, hurufnya besar atau kecil, maka dia nggak akan bisa jalan. Oke ya. Kemudian btn simpannya udah saya rubah ya di sini sama. Kemudian di sini HTML-nya kita ganti dengan ganti password. Kita balikin tulisannya. Oke, di sini kita bisa buat seperti ini. Window. Nah, nanti ya. Dibiarkannya dulu. Ini kita hapus saja ya, karena kita coba lakukan validasi terlebih dahulu. Apakah password lama itu sama dengan yang ada di database? Ya, apakah sama dengan yang ada di database? Caranya sama seperti yang modal tambah untuk user. Jadi teman-teman silakan buat di sini. Cari aja users modal tambah. Nah itu ya, kita akan tiru di bagian yang ini. Nah ya, sebelumnya jangan lupa kita tambahin di sini yang untuk invalid feedbacknya ya, seperti yang kemarin ya, validasi server side. Kita copy, kemudian kita kembali ke atas, tambahin di bawahnya yang di sini. Oke ya. Kemudian di sini saya buat samain aja pas baru. Oke ya. Ini saya copy lagi, saya samain.
di bawah input ya. Kemudian pas baru di sini confirm pass. Kemudian di sini pas lamanya. Oke, sudah. Selanjutnya kita akan buat validasi terlebih dahulu. Jadi di sini saya hapus, saya ganti dengan yang ini. Ya, ini saya buat if dulu, saya copy sampai di sini. Ya, sampai di sini saya buat dulu, saya copy, kemudian saya pastikan di sini. Nah, gitu ya. Sebelumnya kita buat dulu ya yang else-nya. Tunggu dulu ya. Seperti ini. Nah, oke. Kemudian di sini validasi untuk password lama, bisa tekan Ctrl D. Pas lama. Nah, gitu. Oke, sudah ya. Kita akan cek ini satu dulu. Kita kembali ke utility. Kita akan buat function baru namanya tadi saya lupa ya, update password. Ini saya copy. Oke, kemudian jangan lupa if string this request is Ajax. Kemudian jangan lupa tampung sebuah variabel. Di sini baru. Kemudian confirm pass. Oke, kemudian saya akan buat validasi. Selanjutnya saya buat variabel valid. Nah, kayak itu ya. Kemudian panggil yang untuk label pas lama. Pertama kita akan buat role-nya. Role-nya itu tidak boleh kosong ya. Jadi required. Kemudian labelnya password lama, tidak boleh kosong nanti ya. Kemudian errornya required field tidak boleh kosong. Oke, kemudian jika tidak valid, kemudian saya buat pas lama seperti biasa, sama ya. Validation get error pas lama. Nah, gitu. Kemudian saya buat JSON error, panggil variabel error. Oke, selanjutnya echo JSON encode. Oke, kita coba jalankan. Semoga jalan ya teman-teman. Kita refresh terlebih dahulu. Saya ganti password lama tidak boleh kosong. Oke ya. Bagaimana cara ngeceknya? Satu lagi sebelumnya tambahin dulu ya untuk password baru dan password confirm passwordnya, maaf. Jadi di sini sama aja ya. Kemudian di sini namanya confirm pass. Untuk confirm pass itu di C4 ada namanya role matches. Ya, matches kayak gini, mencocokkan match atau mencocokkan dengan yang ID atau name atau name dari sebuah inputan. Jadi apa yang kita cocokkan dari inputan confirmnya dengan pas baru gitu ya, pas baru seperti ini. Kemudian confirm password, tambahin role-nya. Kita bisa buat tulisan harus sama misalkan. Nah, gitu ya. Selanjutnya cara yang sama di sini. Di sini baru, di sini
samain confirm pass. Kembali ke form ganti password, kita tambahin dulu. Ini if ini, tambahin 2 lagi ya. Oke, sudah. Ini untuk yang baru. Jadi ini saya copy, tekan Ctrl D. Sampai di sini ya, ingat tuh, lihat pointernya. Terganti dengan post baru. Nah, gitu ya. Supaya lebih cepat gitu. Nggak perlu kita ubah satu-satu. Di sini kita ubah lagi namanya confirm pass. Oke, kita coba jalankan kembali projectnya. Sudah. Jadi ini 1, 2, 3. 1, 2, 3 aman ya. Kalau kita buat 4, maka katanya sini confirm password harus sama. Gitu. Gimana teman-teman? Paham ya? Selanjutnya ya, jadi setelah itu kita akan lakukan pengecekan apakah password lama ini sama nggak dengan yang ada di tabel. Baik, caranya adalah terlebih dahulu kita harus ngecek, kita akan mengambil ID user dari sessionnya. Jadi kembali ke ini utility-nya, saya akan tampung sebuah variable namanya ID user, ambil dari session, itu ID-nya apa? Name-nya adalah ID user, seperti ini. Nah, gitu ya. Atau teman-teman bisa menggunakan get ID user. Nah, boleh ya, terserah. Jadi saya biasanya seperti ini aja. ID user. Kemudian saya akan lakukan, ini kalau valid ya, else model user, panggil kelasnya. Oke, saya akan ambil data ya, raw data model user, ambil find ID user. Oke, kemudian ambil passwordnya. Nah, password user, raw data user pass. Nah, gitu ya. Jadi kita akan lakukan ambil data dari query, ya, select bintang from nama tabel, where ID usernya, kemudian kita panggil fieldnya, tampung dalam variable, kemudian pass user ini kita akan lakukan pencocokan dengan yang ini, pass lamanya, menggunakan metode dari PHP yaitu namanya password verify. Nah, gitu ya. Jika password verify seperti ini, ya, gunakan password ya. Ini parameter pertama password, berarti ambil yang password lama. Nah, gitu. Kemudian password yang telah di-hash, kemudian password user. Password user. Nah, gitu. Lakukan verify. Jika tidak, kalau sesuai maka lanjutkan, rubah passwordnya. Jika tidak, maka lakukan notif password lamanya tidak sama. Kita bisa menggunakan seperti ini caranya. Jadi variable error lagi, itu ambil ID-nya pas lama, kita ambil key-nya, kemudian kita ganti tulisannya, password lama tidak sama. Nah, gitu ya, password lama tidak sama. Oke, sama ya. Ini kita copy. Oke, kita jalankan kembali. Ini admin ya. Admin passwordnya 123. Kita buat 4 ya. Saya ubah jadi 11. Saya ganti. Kita cek dulu ya, ternyata error. Kita cek tadi, ternyata ini fieldnya user password. Kita jalankan kembali ya. Misalkan tadi password lamanya itu 123. Saya buat 111. 1234. Oke, password lama tidak sama. Nah, teman-teman, paham ya sampai di sini? Jika sudah sesuai, maka lakukan update password. Caranya adalah kita lakukan hash password baru. Nah, gitu ya.
menggunakan password hash, kemudian panggil variabel pass baru, lakukan password default. Oke, lakukan update model user, update variabel ID user, user password, update dengan hash password baru. Oke, kemudian kita bisa lakukan JSON sukses, password Anda berhasil diganti. Oke teman-teman, selanjutnya kembali ke form ganti password, kita bisa tambahin else ya, else seperti ini, kemudian ambil yang sweet alert, ini bisa kita copy saja kayak gini, kemudian iconnya kita ganti dengan success, title-nya ganti password, teksnya kita ganti dengan respon sukses. Oke, kemudian ketika sebenarnya kan ada tombol oke di sini ya, kita bisa lakukan perintah ya, kita copy aja ini, kita scroll ke bawah sedikit, nah, kita tambahin ini di perintah kayak gini, jika then result, nah kayak gitu ya, kemudian buat seperti ini. Nah, dia caranya seperti ini. Dan jika diklik tombol OK-nya, nah gitu ya. Kemudian jika result is, bentar, saya copy-nya dulu, is confirmed ya. Is confirmed. Ketika diklik tombol OK, maka kita akan lakukan logout ya. Jadi kita akan lakukan logout window location. Nah gitu ya, kita arahkan ke login. Loginnya kita ambil nih function keluar. Oke ya teman-teman, kita coba. Kita ganti passwordnya. Ini kita seperti ini ya, password lamanya 123. Kita ganti dengan 13456. Oke. Ini kalau misalkan nggak sama, nggak match ya, jadi kita hapus. Kita lakukan ini, password Anda berhasil diganti. Ketika diklik OK, akan diarahkan ke login kembali. Jadi admin 123456 sudah berhasil. Ayo, gimana teman-teman? Paham sampai sini? Baik, sekian dulu tutorial dari saya. Semoga berhasil, semoga bermanfaat. Terima kasih sudah menonton. Dukung terus dan support terus channel saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.